Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Pernahkah kamu mencintai seseorang, lalu setelah putus, hidupmu seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat? Setiap pria yang mendekat selalu pergi. Setiap malam terdengar langkah tanpa tubuh. Dan di halaman rumah muncul benang hitam tertanam di tanah seperti tanda kepemilikan. Lintang tidak tahu siapa yang mengutuknya. Hingga suatu malam, bayangan berkain putih berkata, "Jika kau menikah, aku akan lenyap." Apakah ini kiriman santet dari mantan kekasih atau justru kutukan dari hatinya sendiri? Dengarkan kisah ini sampai akhir karena rahasia sebenarnya baru terungkap di bab terakhir. Malam itu, hujan turun seperti benang-benang hitam yang dijatuhkan langit. Jalanan desa Sunya terasa lengang. Hanya suara katak bersahutan dari sawah yang tergenang air. Lintang melangkah pulang dengan perasaan kosong, seperti rumah tanpa lampu di dalamnya. Usianya sudah mendekati 30, namun hidupnya terasa berhenti di satu titik yang sama. Setiap hubungan selalu kandas sebelum sampai pada niat menikah. Bukan karena ia tidak cantik, bukan pula sebab sikapnya buruk. Banyak pria datang, menyapa, menjanjikan masa depan. Namun anehnya, mereka selalu pergi dengan cara serupa. Tiba-tiba berubah dingin, murung, lalu menghilang seolah ditelan kabut. Seakan ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka menjauh darinya. Malam itu, saat membuka pintu rumah, Lintang mencium aroma melati yang terlalu kuat. Bau itu menusuk hidung seperti ingatan lama yang enggan mati. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada bunga di teras, tak ada pula vas di ruang tamu. Namun harum itu menggantung di udara, seperti nafas seseorang yang berdiri sangat dekat. Angin mungkin membawa dari pekarangan tetangga, gumamnya, mencoba menenangkan pikiran. Ia meletakkan tas dan duduk di ranjang. Lampu kamar berkelip sebentar sebelum stabil. Cermin di sudut ruangan memantulkan sosoknya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Mata Lintang terlihat seperti sumur tua yang kehabisan air. Tiba-tiba terdengar bunyi pelan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan. Suara itu berasal dari jendela. Lintang menahan nafas. Jantungnya berdekak seperti palu memukul peti mati. Ia bangkit perlahan dan mendekat. Tirai bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Ketika kain itu disibakkan, yang terlihat hanya halaman gelap dan tanah basah oleh hujan. Namun di ambang jendela tergeletak sesuatu. Sepotong kain putih terikat benang hitam, membungkus benda kecil yang tak jelas bentuknya. Tangan Lintang gemetar saat mengambilnya. Saat kain dibuka, ia menemukan gulungan rambut, serpihan kuku, serta potongan foto dirinya bersama Arga, mantan kekasih yang menghilang tanpa kabar 2 tahun lalu. Dunia seakan menyempit. Arga. Nama itu seperti paku yang ditancapkan kembali ke luka lama. Dulu mereka hampir menikah, namun sehari sebelum lamaran resmi, Arga pergi begitu saja. Tak ada pesan, tak ada penjelasan. Sejak itu, hidup Lintang seperti jam rusak yang terus menunjuk waktu salah. Ia menjatuhkan bungkusan itu. Nafasnya tersengal. "Tidak mungkin," bisiknya. Malam makin pekat. Lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, suara perempuan terdengar lirih, seolah berasal dari balik dinding. "Kalau bukan denganku, kau tidak akan bersama siapapun." Lintang menutup telinga. Tubuhnya kaku. Suara itu seperti Arga, tetapi lebih serak, seperti pita kaset lama yang diputar terlalu sering.
Ketika listrik kembali menyala, kamar sudah kosong. Namun di lantai, ada jejak basah menyerupai telapak kaki mengarah ke ranjang. Sejak malam itu, mimpi buruk mulai datang. Lintang selalu melihat dirinya berdiri di pelaminan sendirian. Kursi pengantin kosong. Di belakang tirai, sosok perempuan berambut panjang tertawa tanpa suara. Setiap kali ia ingin melangkah, kakinya terasa ditarik sesuatu dari bawah lantai. Seperti akar pohon yang menolak melepaskan mangsanya. Beberapa hari kemudian, Bima, pria yang sedang dekat dengannya, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong, dan bibirnya bergetar tanpa kata. Dokter tak menemukan sebab apapun. Malam berikutnya, Bima mengirim pesan singkat. "Maaf, aku takut dekat kamu. Setiap tidur aku melihat perempuan berdiri di antara kita." Lintang membaca pesan itu dengan tangan lemas. Kata-kata itu seperti pisau yang memotong harapan terakhir. Ia mulai mencari jawaban. Pergilah Lintang ke seorang dukun tua bernama Mbah Ranu yang tinggal di pinggir hutan bambu. Rumah kayu itu bau dupa dan tanah basah. Mbah Ranu menatapnya lama, seolah membaca huruf yang tertulis di wajahnya. "Kamu diikat," ucap sang lelaki pelan. "Bukan pakai rantai besi, tapi niat jahat." Lintang menelan ludah. "Tapi siapa yang mengikat saya?" Mbah Ranu menaburkan beras ke mangkuk. Bayangan muncul di permukaan cairan itu. Seorang pria berdiri di balik nisan. "Mantanmu pernah meminta sesuatu yang tak seharusnya, namun bukan dia yang mengirim santet." Lintang terperanjat. "Lalu siapa?" Orang tua itu menarik nafas panjang. "Ada orang lain yang memakai wajah kenangan untuk menanam kutukan, seperti memakai topeng teman agar korban tidak curiga." Hujan kembali turun di luar, petir menyambar, menerangi ruangan sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, Lintang melihat bayangan perempuan berdiri di belakang Mbah Ranu. Rambutnya menutup wajah, tangannya memegang kain putih yang sama seperti yang ditemukan di jendela. Lintang menjerit. Saat ia membuka mata, bayangan itu menghilang, namun suara bisikan masih tertinggal di telinganya. "Kau milikku, bukan milik dunia." Lintang sadar, hidupnya bukan sekedar gagal cinta. Ia sedang berada di dalam perang antara dendam manusia dan makhluk dari sisi gelap. Jika tidak memutus ikatan itu, setiap langkah menuju pernikahan akan berubah menjadi jalan menuju petaka. Hujan masih turun ketika Lintang meninggalkan rumah Mbah Ranu. Langit tampak seperti kain kelabu yang direndam air kotor. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah tanah berusaha menahannya agar tidak pulang. Jalan setapak menuju desa tampak lebih panjang dari biasanya, seperti lorong waktu yang memaksa seseorang mengingat masa lalu. Dalam pikirannya terulang ucapan sang dukun. Kutukan itu memakai wajah kenangan. Kalimat tersebut menempel di benaknya seperti getah pohon, lengket dan sulit dilepas. Sesampainya di rumah, suasana terasa asing. Udara dingin menyentuh kulit seperti tangan tak terlihat. Lampu ruang tamu menyala, padahal ia yakin sudah mematikannya sebelum pergi. Bau melati kembali menyambut, lebih tajam daripada sebelumnya, mirip aroma bunga di pemakaman. Lintang berdiri lama di ambang pintu. Perasaannya seperti rusa yang mendengar suara ranting patah di hutan gelap. Ia melangkah masuk perlahan. Di atas meja, terdapat segelas air yang belum pernah ia tuang. Permukaannya bergetar meski tidak ada angin. Dalam pantulan cairan itu, wajah Lintang tampak terdistorsi, seolah sedang ditarik ke dunia lain. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar. Bukan langkah kaki, melainkan suara kain diseret di lantai. Lintang menggenggam tasnya erat-erat. Ia menuju kamar dengan napas tertahan. Pintu terbuka sedikit. Saat didorong, pemandangan di dalam membuat lututnya melemas. Di ranjangnya terhampar kain putih panjang seperti kain kafan. Di atasnya, tersusun bunga melati membentuk lingkaran, menyerupai mahkota duka. Di tengah lingkaran itu, terletak foto dirinya bersama Arga. Namun wajah Arga di foto tersebut sudah tercoret garis hitam melingkar pada matanya, seperti orang yang sengaja dihapus dari dunia.
Lintang mundur beberapa langkah. Jantungnya berdentum seperti drum perang. "Apa maumu?" teriaknya ke ruang kosong. Tidak ada jawaban, hanya suara angin menyusup lewat celah jendela, membawa bisikan samar. "Kau pernah berjanji." Lintang memejamkan mata. Ingatannya melayang pada malam terakhir bersama Arga. Mereka bertengkar. Ia mengucapkan kata-kata yang penuh amarah, seperti melempar batu ke kaca jiwanya sendiri. "Pergilah, jangan pernah kembali." Kini kalimat itu terasa seperti doa terbalik. Malam semakin larut. Lintang tidak bisa tidur. Ketika memejamkan mata, ia melihat dirinya berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi ada cahaya lilin, di sisi lain ada bayangan hitam yang mengulurkan tangan. Seperti dua pintu yang sama-sama berbahaya. Menjelang subuh, ia mendengar suara ayam berkokok bercampur jeritan perempuan. Suara itu memanggil namanya, bukan dengan teriakan melainkan dengan rintihan. Lintang bangkit dan membuka pintu depan. Di teras ia menemukan tanah basah yang disusun membentuk simbol aneh. Di tengahnya tertancap paku berkarat. Ia teringat perkataan Mbah Ranu tentang niat jahat yang ditanam seperti benih. Tanpa menunggu lama, ia kembali mendatangi rumah dukun tua itu. Kali ini Mbah Ranu sudah menunggunya di depan pintu, seakan tahu kedatangannya. Kutukan mulai menguat. Kalau dibiarkan bukan hanya jodoh yang pergi, jiwa pun bisa ikut terseret. Lintang menunduk. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Ranu mengambil mangkuk berisi air dan daun sirih. Ia menyuruh Lintang duduk di tengah ruangan. Asap dupa mengepul, membentuk garis berliku seperti ular di udara. Ritual ini bukan untuk menghancurkan, melainkan membuka tabir. Ia mengusap dahi Lintang dengan air sirih. Seketika penglihatannya berubah. Ruangan kayu itu menghilang, seolah Lintang berada di pemakaman tua. Di depan sebuah nisan, berdiri seorang perempuan mengenakan kebaya hitam. Wajahnya tidak asing. Itu Ratih, sahabat dekatnya sendiri. Ratih tersenyum namun matanya kosong seperti lubang sumur. "Kau merebut yang seharusnya jadi milikku," ucap Ratih dalam penglihatan itu. "Aku hanya mengambil kembali apa yang pantas." Lintang tersentak. Tubuhnya kembali ke ruangan Mbah Ranu, napasnya terengah. "Ratih?" suaranya gemetar. Mbah Ranu mengangguk. "Ia menggunakan benda milik mantanmu agar kau mengira sumbernya dari Arga. Seperti memakai bayangan orang lain untuk menyembunyikan wajah asli." Lintang merasa dadanya sesak. Ratih adalah orang yang selalu menemaninya menangis, yang memeluknya saat Arga pergi. "Tapi kenapa?" bisiknya. "Cemburu adalah api kecil. Jika disiram ilmu hitam, ia menjadi kebakaran." Saat Lintang pulang, sore telah turun. Langit berwarna jingga seperti bara. Di depan rumahnya berdiri Ratih, membawa senyum tipis. "Kamu kelihatan pucat," kata Ratih. "Aku khawatir." Lintang menatap sahabatnya itu. Kini ia melihat sesuatu yang tak pernah disadari sebelumnya. Sorot mata Ratih tidak hangat, melainkan dingin, seperti kaca yang menyimpan pecahan rahasia. "Aku ingin berbicara," ucap Lintang. Ratih tertawa kecil. "Tentang Arga?" "Bukan," jawab Lintang pelan. "Tentang aku." Untuk sesaat angin berhenti bertiup. Suasana menjadi senyap seperti kuburan baru ditutup tanah. Di balik senyum Ratih, Lintang melihat bayangan hitam berdiri, memegang kain putih yang sama seperti di kamarnya. Lintang sadar, musuhnya bukan masa lalu, melainkan seseorang yang selama ini berdiri di sisinya. Langit sore berubah warna seperti bara yang hampir padam ketika Lintang berdiri berhadapan dengan Ratih. Udara terasa beku, seolah waktu sengaja berhenti agar dua rahasia bisa saling menatap. Senyum di wajah Ratih tampak tipis, rapuh seperti kaca yang retak namun belum pecah. "Kamu mau bicara apa?" tanya Ratih sambil memainkan ujung kerudungnya. Lintang menelan ludah. Jantungnya berdetak tidak teratur, seperti genderang perang yang kehilangan irama. Ia ingin langsung menuduh, tetapi lidahnya terasa berat. "Aku tahu semuanya," ucap Lintang perlahan. Ratih terdiam.
Matanya menyipit bukan karena kaget, melainkan seperti seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura. "Kamu ke Mbah Ranu ya?" katanya ringan, namun suaranya dingin seperti air sumur tua. Lintang mengangguk. "Kenapa kamu melakukan ini?" Ratih tertawa kecil. Tawa itu tidak membawa kebahagiaan, melainkan luka yang disimpan terlalu lama. Ia melangkah mendekat, lalu berbisik, "Karena kamu selalu mengambil apa yang aku inginkan." "Kamu salah," jawab Lintang. "Aku tidak pernah merebut Arga darimu." Ratih menggeleng. "Sejak dulu kamu selalu lebih dipilih, seperti matahari yang selalu disorot, sementara aku hanya bayangan di tanah." Kata-kata itu keluar seperti racun yang selama ini disimpan dalam botol tertutup. Ratih duduk di bangku teras, wajahnya menunduk. "Aku mencintainya diam-diam. Saat dia memilihmu, hatiku seperti dipatahkan perlahan. Aku ingin kamu merasakan kehilangan yang sama." Lintang terdiam. Hatinya campur aduk antara marah dan iba. Dendam Ratih ibarat api kecil yang disiram bensin hingga berubah menjadi kebakaran. "Jadi kamu memakai benda Arga?" tanya Lintang. Ratih tersenyum miring. "Supaya kamu mengira sumbernya dari masa lalu. Topeng yang paling sempurna adalah kenangan." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun berputar di halaman seperti pusaran. Dari balik pintu rumah terdengar suara perempuan menangis. Suara itu bukan milik manusia biasa, melainkan seperti hembusan angin yang diberi nyawa. Ratih berdiri. Ikatan itu tidak bisa dihentikan dengan bicara. Kita sudah terhubung. Lintang mundur satu langkah. "Aku hanya ingin hidup normal." Ratih menatapnya lama. Normal tidak pernah ada bagi orang yang dipilih makhluk gelap. Malam turun cepat, seperti tirai hitam yang ditarik paksa. Lintang masuk rumah dengan pikiran berkecamuk. Bayangan Ratih masih melekat di kepalanya seperti noda inta. Ia teringat pesan Mbah Ranu. Jika ritual pembuka tabir dilakukan, maka langkah berikutnya harus memutus tali kutukan sebelum korban jatuh. Lintang kembali ke rumah dukun tua itu. Kali ini ia datang saat bulan naik setengah lingkaran. Cahaya putihnya menembus dedaunan bambu, membentuk pola aneh di tanah. Mbah Ranu menyuruhnya duduk di tengah ruangan. Di lantai telah disusun lingkaran dari abu dan bunga kering. Ritual ini seperti memutus benang layang-layang. Juga gagal, yang jatuh bukan hanya layangannya, tapi juga tangan yang memegang. Lintang memejamkan mata saat doa dibacakan. Asap dupa memenuhi ruangan. Hidungnya mencium bau tanah dan darah bercampur. Pandangannya berputar. Dalam kesadaran yang goyah, ia melihat Ratih berdiri di depan sebuah cermin besar. Di belakang Ratih, ada sosok hitam tinggi dengan rambut panjang menjulantai. Makhluk itu menempel di punggungnya seperti bayangan yang menembukan tubuh. Dia bukan hanya mengirim kutukan, dia juga memberi makan sesuatu. Lintang menangis. Bagaimana cara menghentikannya? Orang yang memulai harus menyelesaikan. Jika tidak, akan ada tumbal. Kata tumbal terdengar seperti batu jatuh ke sumur dalam. Lintang kembali pulang dengan tubuh lemas. Saat melewati jalan desa, ia melihat kerumunan orang di depan rumah Ratih. Lampu menyala terang, suara tangisan bercampur teriakan. Jantung Lintang serasa diremas. Ia berlari mendekat. Di dalam rumah, Ratih tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar, tetapi kosong seperti boneka tanpa jiwa. Di lehernya ada bekas hitam melingkar, seperti tangan yang tak terlihat. Ibunya Ratih menangis histeris. Dia bilang ada perempuan datang menagih janji. Lintang terduduk. Kata-kata Mbah Ranu terngiang. Akan ada tumbal. Namun saat semua orang sibuk, Lintang melihat sesuatu yang lain. Di sudut ruangan, bayangan hitam berdiri, memandangnya. Rambutnya panjang menutup wajah, tangannya memegang kain putih. Makhluk itu berbisik tanpa suara.
Sekarang kau sendirian. Lintang sadar, kematian Ratih bukan akhir. Kutukan itu berpindah arah seperti sungai yang mencari jalur baru. Tidak ada lagi perantara. Sekarang dirinya menjadi tujuan utama. Di luar, bulan tertutup awan. Gelap merayap seperti tinta yang ditumpahkan ke langit. Lintang pulang dengan langkah goyah. Rumahnya terasa lebih sempit, seperti peti yang perlahan ditutup. Di kamar, cermin memantulkan bayangan lain di belakangnya. Sosok itu berdiri terlalu dekat, seolah ingin menyatu. Lintang berteriak dan menjatuhkan diri ke lantai. Dalam kepalanya hanya satu kesimpulan. Jika kutukan ini tidak diputus malam itu juga, maka jiwanya akan diambil sebagai ganti. Malam terasa lebih berat dari biasanya. Udara seperti kain basah yang menempel di kulit. Setelah peristiwa kematian Ratih, rumah Lintang berubah menjadi ruang tanpa waktu. Setiap sudut seakan menyimpan bisikan. Setiap bayangan seperti memiliki mata. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Cermin di dinding tertutup kain hitam. Namun Lintang masih merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Seperti seseorang yang tidak terlihat, tetapi keberadaannya terasa seperti bau asap setelah api padam. Lintang teringat pesan terakhir Mbah Ranu. Ritual pemutusan harus dilakukan sebelum fajar, atau kutukan akan melekat seumur hidup. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah. Langit berwarna kelabu. Bulan tampak seperti potongan tulang di antara awan. Jalan menuju hutan bambu sunyi, hanya suara serangga yang terdengar seperti jarum menjahit malam. Sesampainya di rumah Mbah Ranu, pintu kayu sudah terbuka. Masuk, suara tua itu memanggil tanpa melihat. Di dalam, lantai telah digambar lingkaran dengan abu, garam, dan serpihan bunga kering. Di tengah lingkaran terdapat kendi tanah berisi air dan seikat rambut yang dulu ditemukan di jendela. Ini seperti mencabut paku dari kayu busuk, ucap Mbah Ranu. Jika terlalu cepat, kayu pecah. Jika terlambat, paku menyatu. Lintang duduk di tengah lingkaran. Tangannya dingin, pikirannya penuh bayangan Ratih yang terbaring kaku. Asap dupa naik perlahan membentuk garis berputar seperti ular tidur. Mbah Ranu mulai membaca doa dengan suara rendah. Kata-katanya terdengar seperti angin menyentuh daun kering. Tiba-tiba, angin masuk ke ruangan tanpa membuka pintu. Api lilin bergoyang keras. Air di dalam kendi beriak seolah ada batu tak terlihat jatuh ke dalamnya. Lintang menutup mata. Dalam kegelapan, ia melihat dirinya berdiri di depan nisan arga. Tanah kubur itu retak. Dari celahnya keluar tangan hitam, panjang, seperti akar yang mencari cahaya. Lintang. Suara itu memanggil dengan nada yang ia kenal. Suara arga. Aku tidak ingin ini terjadi, kata suara itu. Aku hanya ingin kamu tetap mengingatku. Lintang menangis. Kau pergi tanpa penjelasan. Aku yang ditinggalkan. Bayangan arga muncul samar, wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakangnya berdiri sosok hitam berambut panjang. Dia yang mendekatiku saat aku putus asa. Lanjut arga. Makhluk itu menawarkan cara agar aku tidak dilupakan. Aku menolak, tapi Ratih datang membawa benda milikku. Perjanjian pun terjadi tanpa sepengetahuanku. Lintang tersentak. Semua terasa seperti benang kusut yang akhirnya terlihat ujungnya. Jadi, kau bukan pelakunya, bisik Lintang. Aku hanya pintu yang dibuka orang lain, jawab bayangan itu. Suara Mbah Ranu menggema. Perjanjian harus dikembalikan pada asalnya. Kau harus melepaskan dendam. Lintang menggenggam kendi. Air di dalamnya berubah keruh. Ia melihat wajahnya sendiri di permukaan cairan itu, tetapi matanya tampak seperti milik orang asing. Jika kutukan ini terputus, tanya Lintang, apa yang terjadi padaku? Jawab Mbah Ranu, rasa sakit akan pergi, namun ingatan akan tetap tinggal.
seperti bekas luka setelah pisau dicabut. Lintang mengangguk. Ia menuangkan air kendi ke tanah. Asap putih naik disertai bau anyir. Rambut di tengah lingkaran terbakar sendiri, mengeluarkan suara berdesis seperti ular marah. Angin bertiup kencang, pintu rumah terbuka. Sosok hitam muncul di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, rambutnya menyentuh lantai. Wajahnya kosong, hanya lubang gelap tempat mata seharusnya berada. "Kau milikku." Suara itu terdengar dari segala arah. Lintang berdiri, lututnya bergemetar, namun dadanya terasa ringan, seperti seseorang yang sudah siap melepas beban. "Aku bukan milik siapapun," katanya pelan. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah seperti lumpur kuburan. Udara menjadi dingin, lilin padam satu persatu. Mbah Ranu melempar segenggam garam ke arah sosok itu. Garam berkilau seperti pasir laut di bawah bulan. Makhluk itu menjerit, suaranya memecah malam seperti kaca pecah. Lintang mengucapkan doa terakhir yang diajarkan Mbah Ranu. Kata-kata itu keluar dari bibirnya seperti air dari mata air yang lama tertutup batu. Sosok hitam itu mundur, tubuhnya retak seperti patung tanah liat. Dari celahnya keluar bayangan Ratih, menangis tanpa suara. Bayangan Arga berdiri di sampingnya, menunduk. "Maafkan aku," ucap suara Ratih sebelum lenyap bersama asap. Angin berhenti mendadak, api lilin menyala kembali. Ruangan menjadi hening, seperti setelah badai. Lintang jatuh terduduk. Tubuhnya lelah, namun pikirannya terasa kosong, seperti langit setelah hujan deras. Mbah Ranu mendekat. Ikatan sudah terlepas, tapi satu hal belum selesai. Lintang menatapnya. Apalagi? Kutukan itu tidak hanya tentang jodoh. Ia lahir dari rasa takut ditinggalkan. Jika kau masih menyimpan ketakutan itu, makhluk lain bisa datang. Lintang terdiam. Ia teringat semua kegagalan, semua penolakan, semua malam sendiri. Selama ini ia menyalahkan dunia tanpa menyadari bahwa hatinya masih terikat masa lalu. Ketika fajar mulai muncul, Lintang pulang. Rumahnya terasa berbeda. Udara tidak lagi berat, bau melati hilang. Cermin memantulkan bayangan dirinya sendiri tanpa gangguan. Namun sebelum masuk kamar, ia melihat sesuatu di lantai teras. Beratuan foto lama dirinya bersama Ratih dan Arga terletak kering tanpa noda darah. Lintang memungutnya perlahan. Di balik foto itu tertulis satu kalimat. Tidak semua perpisahan datang dari luar. Ada yang lahir dari dalam diri. Fajar datang seperti tangan lembut yang menyapu sisa gelap dari langit. Cahaya pagi menembus jendela rumah Lintang, membawa warna baru pada dinding yang semalam terasa seperti liang. Udara segar masuk tanpa bau melati, tanpa bisikan, tanpa jejak langkah makhluk asing. Lintang berdiri di depan cermin. Pantulan wajahnya terlihat utuh. Tidak ada bayangan di belakang pundak. Tidak ada sorot mata lain di balik matanya sendiri. Perasaannya seperti orang yang baru keluar dari sungai setelah lama tenggelam. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara ketukan, tidak ada kain putih di jendela. Desa kembali seperti biasa, seolah kejadian kematian Ratih hanyalah kabar duka yang perlahan ditelan waktu. Lintang mulai bekerja lagi di toko kecil milik pamannya. Ia tersenyum pada pelanggan. Hatinya tidak lagi terasa seperti ruang kosong. Ia belajar menikmati pagi tanpa memikirkan masa lalu. Hidupnya seperti ladang yang baru saja dibersihkan dari ilalang. Suatu sore, seorang pria datang membeli minuman. Namanya Surya. Wajahnya ramah, tutur katanya tenang. Mereka berbincang singkat, lalu semakin sering bertemu. Tidak ada rasa takut. Tidak ada bayangan perempuan di antara mereka. Semua tampak wajar. Lintang mulai percaya bahwa kutukan telah benar-benar pergi. Namun seperti embun yang tampak indah sebelum matahari naik, ketenangan itu ternyata rapuh. Malam ketujuh setelah ritual, Lintang terbangun karena suara langkah di dapur. Bukan suara kasar, melainkan seperti orang berjalan tanpa sepatu. Ia bangkit dan mengintip dari balik pintu kamar.
Lampu dapur menyala. Di meja, terdapat secangkir teh yang masih mengepul. Lintang menelan ludah. Ia tidak membuat minuman apapun sebelum tidur. "Surya," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat perlahan. Di kursi dapur, seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjang menutupi punggung. Bahunya kecil, seperti perempuan. "Ratih," bisik Lintang. Sosok itu menoleh. Namun wajahnya bukan Ratih. Wajah itu adalah wajah Lintang sendiri. Kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. "Kau pikir semua selesai?" Suara itu berkata, sama persis seperti suaranya. Lintang mundur, tubuhnya terasa seperti es yang dilempar ke api. "Aku sudah memutus ikatan," ucapnya gemetar. Bayangan itu bangkit, gerakannya seperti cermin yang bergerak sendiri. Yang diputus hanya tali luar, yang di dalam masih hidup. Lintang teringat ucapan Mbah Ranu tentang rasa takut ditinggalkan, tentang luka yang tidak sembuh hanya dengan doa. Bayangan itu melangkah mendekat. Setiap langkah membuat lantai dingin, udara menjadi berat seperti kabut sebelum hujan. "Kau takut sendiri," kata sosok itu. "Kau takut mencintai lagi. Ketakutanmu memanggilku." Lintang memejamkan mata. Air mata mengalir. "Pergi," ucapnya pelan. "Aku tidak mau hidup seperti ini." Bayangan itu tersenyum lebar. "Aku adalah bagian darimu." Lintang terjatuh berlutut. Ia teringat semua yang terjadi. Arga, Ratih, kutukan, kematian, kesepian. Semua luka itu seperti benih yang tumbuh menjadi sosok di hadapannya. Ia mengangkat kepala. "Kalau kau bagian dariku, maka aku yang menentukan." Lintang mengambil foto lama yang disimpan di meja. Foto dirinya, Ratih, dan Arga. Ia merobeknya perlahan. Bukan karena benci, melainkan karena ingin melepaskan. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya bergetar seperti asap tersiram angin. Wajahnya mulai kabur. "Aku tidak menyangkal masa lalu, tapi aku tidak hidup di sana lagi." Bayangan itu menghilang seperti kabut tersapu matahari pagi. Dapur kembali sunyi. Teh di meja menjadi dingin. Lintang terduduk lama. Ia sadar bahwa kutukan terbesar bukan kiriman orang lain, melainkan luka yang tidak disembuhkan. Keesokan harinya, Surya mengajaknya berjalan ke sawah. Matahari sore membuat padi berkilau seperti emas cair. Angin menggerakkan batangnya seperti gelombang laut. Lintang merasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, Surya menyatakan niat serius. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara perempuan menangis. Namun, pada malam sebelum pertunangan, Lintang bermimpi berada di depan cermin besar. Di balik pantulannya, berdiri Ratih dan Arga. Mereka tersenyum. "Kami tidak datang untuk mengambil," kata Ratih. "Aku datang untuk pamit." Arga mengangguk. "Hidupmu bukan milik kami." Saat Lintang terbangun, hatinya terasa hangat, seperti luka yang akhirnya tertutup kulit baru. Pagi itu, ia menatap cermin. Hanya dirinya yang terlihat. Tidak ada bayangan lain, tidak ada wajah asing. Di meja, terdapat secari kertas yang tidak pernah ia tulis. Kutukan lahir dari dendam, tetapi lenyap oleh keberanian. Lintang tersenyum. Ia keluar rumah menuju hari baru, membawa masa lalu sebagai pelajaran, bukan belenggu. Hari pertunangan Lintang dan Surya ditentukan 7 hari setelah mimpi perpisahan itu. Desa kembali sibuk. Tenda dipasang, kursi ditata, suara palu berpadu dengan tawa tetangga. Segalanya tampak seperti lukisan pagi yang bersih dari noda gelap. Namun, di balik ketenangan itu, Lintang merasakan sesuatu yang aneh, seperti angin dingin yang lewat di ruangan tertutup. Tidak terlihat, tetapi menyentuh kulit. Pagi sebelum acara, ia bangun dengan dada sesak. Di dapur, air dalam kendi tampak keruh, padahal semalam masih jernih. Ketika ia menatap permukaan air, pantulan wajahnya terlihat terbelah, seolah dua sosok berdiri di satu tubuh. "Tenang, ini hanya gugup,"
ucapnya pada diri sendiri. Ia berjalan ke kamar dan membuka lemari. Daun putih tergantung rapi, namun di bawahnya terdapat sehelai kain hitam yang tidak pernah ia simpan. Kain itu basah, berbau tanah, seperti baru diambil dari liang kubur. Lintang menjatuhkannya, tangannya gemetar. Bau melati yang dulu hilang kini kembali menyusup perlahan. Ia teringat kalimat Mbah Ranu, makhluk gelap tidak selalu pergi, kadang hanya berpindah tempat menunggu. Lintang duduk di lantai, nafasnya terasa pendek seperti ikan yang diangkat dari air. Di luar, Surya datang membawa senyum. "Kamu siap?" Lintang menatapnya lama. Wajah pria itu terlihat normal, tetapi bayangannya di lantai tampak lebih panjang dari tubuhnya. "Ada yang salah?" tanya Surya. Lintang menggeleng. Ia tidak ingin merusak hari itu dengan ketakutan yang belum pasti. Acara dimulai menjelang siang. Doa dibacakan, cincin disiapkan. Warga berkumpul seperti kawanan burung di musim panen. Saat Surya hendak menyematkan cincin, angin berembus kencang. Tenda bergoyang, lilin-lilin mati serempak. Udara berubah dingin, seperti malam masuk ke siang hari. Lintang merasakan dadanya ditekan dari dalam. Di antara tamu, ia melihat seorang perempuan berdiri mengenakan kebaya hitam. Rambutnya menutup wajah, tangannya memegang kain putih panjang. Tidak ada seorang pun memperhatikannya. Perempuan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menyentuh tanah. Gaunnya melayang seperti asap. "Kau pikir keberanian cukup?" Suara itu masuk ke telinga Lintang tanpa melalui udara. Lintang berdiri terpaku. Surya masih memegang tangannya, tetapi sentuhan itu terasa jauh, seperti di seberang sungai. "Kau membebaskan diri, tapi lupa satu hal. Perjanjian belum lunas." Lintang menoleh. Sosok itu kini berdiri di samping meja sesaji. Wajahnya mulai terlihat. Bukan Ratih, bukan Arga, melainkan wajah perempuan tua dengan mata kosong. "Siapa kamu?" bisik Lintang. "Aku yang dipanggil pertama kali saat dendam Ratih membuka pintu." Lintang teringat, Ratih menggunakan benda Arga. Arga hampir membuat perjanjian, tetapi siapa yang menerima persembahan awal? Makhluk itu mengangkat kain putih. Di dalamnya ada rambut, potongan kuku, dan secarik kertas bertuliskan nama Lintang. "Namamu pernah ditanam di tanah yang tidak diberi doa." Lintang gemetar. Ia sadar ritual sebelumnya hanya memutus hubungan dengan Ratih dan Arga, bukan dengan makhluk asal yang pertama menerima niat buruk itu. Seperti memotong rantai di tengah, bukan di ujung. Surya akhirnya melihat perubahan wajah Lintang. "Kamu kenapa?" Lintang ingin menjawab, tetapi suaranya hilang. Dunia di sekelilingnya seperti teredam air. Suara manusia berubah seperti dari dasar sumur. Makhluk itu mendekat ke Surya. "Dia bukan untukmu. Setiap yang mendekat akan kubuat pergi." Surya tiba-tiba memegang kepalanya. "Lintang, aku pusing." Para tamu panik. Beberapa berteriak. Angin semakin kencang. Tenda robek di satu sisi. Lintang berteriak sekuat tenaga. "Berhenti!" Makhluk itu menoleh. "Apa yang akan kau lakukan?" Lintang menutup mata. Ia teringat semua yang terjadi. Rasa takut, kesepian, dendam, kehilangan. Ia sadar selama ini ia hanya memutus akibat, bukan sebab. Ia melangkah maju, berdiri di antara Surya dan makhluk itu. "Ambil aku," ucap Lintang. "Lepaskan dia." Makhluk itu tertawa, suaranya seperti gesekan tulang. "Kau mau mengganti perjanjian?" "Ya." Angin berhenti tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Makhluk itu mendekat hingga wajahnya sejajar dengan Lintang. Bau tanah dan bunga busuk bercampur menjadi satu. "Jika kau ikut, tak ada lagi kehidupan biasa," kata makhluk itu. Lintang menatap Surya yang terduduk lemas. Ia menatap para tetangga yang ketakutan. Ia menatap langit yang mulai gelap. "Aku tidak lari lagi," jawabnya. "Aku tidak mau orang lain menderita karena masa laluku."
makhluk itu mengangkat tangannya. Namun, sebelum menyentuh Lintang, terdengar suara lain. Tidak, suara itu berasal dari belakang. Seorang lelaki berdiri di tepi tenda. Itu Arga. Tubuhnya tampak pucat, seperti cahaya bulan yang diberi bentuk manusia. "Kau tidak berhak mengambilnya," kata Arga. "Perjanjian itu lahir dari namaku." Makhluk itu menoleh. "Kau hanya pintu, aku pemilik rumah." Arga melangkah maju, "Maka biar pintu ini ditutup selamanya." Cahaya putih keluar dari tubuh Arga. Angin berputar, makhluk hitam menjerit, suaranya seperti kayu terbakar. Lintang menutup mata. Saat ia membukanya kembali, tenda sudah tenang, langit kembali cerah. Para tamu saling menatap bingung. Surya memegang tangannya. Apa yang terjadi? Lintang melihat sekeliling. Tidak ada perempuan hitam, tidak ada bau melati, tidak ada kain putih. Namun di tanah, tersisa satu bekas lingkaran hitam seperti arang. Di dalam kepalanya, terdengar suara Arga terakhir kali. "Sekarang, tidak ada lagi yang mengikatmu." Lintang menangis, bukan karena takut, melainkan karena lega. Acara dilanjutkan dengan hati-hati. Cincin terpasang, doa selesai. Saat matahari condong ke barat, Lintang berdiri sendiri di halaman. Angin sepoi menyentuh rambutnya seperti tangan ibu yang menenangkan anaknya. Ia sadar satu hal, kutukan tidak selalu mati dengan ritual. Kadang harus dibayar dengan keberanian menghadapi asal mula. Setelah peristiwa di hari pertunangan, Desa Sunyar kembali tenang. Tidak ada angin aneh, tidak ada bau melati, tidak ada suara perempuan menangis. Semua seolah dibersihkan oleh cahaya sore yang jatuh seperti kain emas di sawah. Lintang mencoba menjalani hidup seperti orang biasa. Ia membantu pamannya di toko, menyapa tetangga, dan mulai belajar tertawa tanpa rasa takut. Surya semakin sering menemaninya. Wajah pria itu tampak lebih cerah, seperti seseorang yang baru bebas dari mimpi buruk panjang. Namun, ketenangan itu terasa seperti danau yang terlalu sunyi. Tenang di permukaan, tetapi menyimpan kedalaman yang tak terlihat. Malam pertama setelah pertunangan, Lintang bermimpi berjalan di jalan tanah menuju hutan bambu. Bulan menggantung rendah, seperti lampu minyak yang hampir padam. Di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di antara batang bambu. Saat ia mendekat, bayangan itu berubah menjadi dirinya sendiri, mengenakan gaun putih yang kotor oleh tanah. "Kau sudah bebas," kata bayangan itu. "Lalu mengapa masih melihat ke belakang?" Lintang terbangun dengan napas berat. Keringat membasahi lehernya. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ia bangkit dan minum air. Saat menatap permukaan gelas, pantulan wajahnya tampak sedikit bergeser, seperti gambar di air yang diganggu kerikil kecil. "Ini hanya mimpi," ucapnya lirih. Hari demi hari berlalu, tidak ada kejadian aneh. Hingga suatu sore, ia menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Bungkusnya terbuat dari kertas coklat, diikat tali rami. Lintang membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sebuah cermin kecil berbentuk oval. Di bagian belakang cermin itu tertulis satu kalimat. "Apa yang kau lepaskan akan selalu mencari jalan pulang." Lintang merasa dadanya dingin. Ia mengenali tulisan itu, tulisan Ratih. Malamnya, Lintang menutup cermin besar di kamar dengan kain putih. Namun, cermin kecil itu tidak bisa dibuang begitu saja. Ada perasaan aneh yang menahannya, seperti seseorang yang tidak sanggup membuang foto lama meski sudah usang. Ia meletakkan benda itu di laci meja. Saat lampu dipadamkan, suara gesekan terdengar pelan, seperti kuku menyentuh kaca. Lintang menegakkan tubuh.
Suara itu datang dari arah laci. Ia membuka perlahan. Cermin kecil itu kini berdiri tegak, memantulkan wajahnya sendiri. Namun di balik pantulan itu, ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Bayangan tersebut bukan Ratih, bukan Arga, bukan makhluk hitam. Sosok itu menyerupai perempuan dengan wajah kabur, seperti lukisan yang terkena air hujan. Kau mengira pengorbanan menutup semua pintu. Suara itu terdengar datar. Padahal dunia ini penuh celah. Lintang mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Siapa kamu? Aku sisa, jawab makhluk itu. Sisa perjanjian yang tidak sempat selesai. Lintang teringat kata-kata Mbah Ranu. Kutukan lahir dari rasa takut ditinggalkan. Ratih membuka pintu, Arga menjadi kunci, makhluk hitam menerima persembahan. Namun setelah semua pergi, sesuatu tertinggal seperti abu setelah api padam. Kau masih memanggil kami dengan kenangan, lanjut suara itu. Setiap air mata membuka jalan kecil. Lintang menutup mata. Aku tidak mau kembali ke sana. Bayangan itu tersenyum tipis. Manusia selalu berkata demikian, tetapi luka adalah rumah yang paling sering dikunjungi. Cermin kecil jatuh ke lantai dan pecah. Suara pecahan kaca memecah malam seperti lonceng kematian. Lintang menjerit. Keesokan paginya, Surya menemukan Lintang duduk di sudut kamar dengan mata merah. Pecahan kaca masih berserakan. Kamu melihat sesuatu? Tanya Surya cemas. Aku melihat. Belum selesai. Surya mengeluknya. Kita pergi ke Mbah Ranu. Rumah dukun tua itu kini tampak lebih sepi. Pohon bambu di sekitarnya berderak tertiup angin sore. Mbah Ranu mendengarkan cerita Lintang tanpa memotong. Yang datang bukan makhluk lama, ucapnya akhirnya. Itu jejak perasaan yang kau tidak lepaskan sepenuhnya. Seperti asap yang tertinggal setelah kayu habis terbakar. Apa yang harus saya lakukan? Kau harus menutup pintu dari dalam. Bukan dengan ritual, melainkan dengan keputusan. Baranu menyuruh Lintang menulis semua yang ia rasakan. Marah pada Ratih, kecewa pada Arga, takut pada masa depan, dan benci pada dirinya sendiri. Kertas itu lalu dibakar di halaman rumah dukun. Api menyala pelan. Asap naik ke udara seperti pesan yang dikirim ke langit. Ini bukan untuk mereka, kata Mbah Ranu. Ini untuk hatimu. Malamnya Lintang kembali ke rumah. Ia tidur tanpa menutup cermin. Ia ingin menghadapi apapun yang muncul. Sekitar malam hari, kamar menjadi dingin. Udara terasa berat seperti kabut di pegunungan. Di cermin, muncul bayangan perempuan kabur itu lagi. Kau belum selesai denganku, katanya. Lintang berdiri, tangannya gemetar, tetapi matanya tidak lari. Aku sudah selesai, ucapnya tegas. Aku tidak ingin hidup di masa lalu. Bayangan itu mendekat ke permukaan cermin. Wajahnya mulai menyerupai wajah Lintang sendiri. Kau akan selalu membawa aku, katanya. Lintang mengangguk. Aku membawa ingatan, bukan ketakutan. Ia mengusap cermin dengan telapak tangan. Bayangan itu seperti asap yang tertiup angin, perlahan menghilang. Kamar kembali normal. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, Lintang tidur tanpa mimpi. Hari berikutnya matahari terasa lebih hangat, langit lebih biru, suara burung terdengar seperti musik yang baru. Lintang berdiri di depan rumah bersama Surya. Aku tidak ingin lari lagi. Apapun yang datang, aku hadapi. Surya menggenggam tangannya. Aku di sini. Di kejauhan,
Angin menggerakkan bambu seperti orang bertepuk tangan pelan. Namun saat Lintang masuk ke kamar untuk mengambil tas, ia melihat sesuatu di lantai. Sepotong kaca kecil dari cermin yang pecah. Di permukaannya, terpantul bayangan hitam yang sangat samar. Lintang memungutnya dan membungkus dengan kain putih, lalu menguburnya di halaman sambil membaca doa. Ia tahu, dunia gelap tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia membuka pintu. Musim kemarau datang seperti tamu tak diundang. Tanah mengeras, dedaunan menguning, dan angin membawa debu tipis ke dalam rumah. Setelah kejadian cermin pecah, hidup Lintang berjalan tenang. Namun ketenangan itu mirip permukaan laut yang menipu. Diam di atas, bergolak di dasar. Lintang dan Surya mulai mempersiapkan hari pernikahan. Undangan dicetak, tanggal ditetapkan, senyum kembali menghiasi wajah keluarga. Semua percaya masa kelam telah berakhir. Namun pada suatu pagi, saat Lintang menyapu halaman, ia menemukan tanah di dekat pohon mangga terlihat tergali kecil, seperti bekas kuku yang mengorek perlahan. Di tengah galian itu tertancap sehelai benang hitam. Lintang berdiri terpaku. Benang itu mengingatkannya pada kain putih yang pernah membungkus santet pertama. Ia mencabutnya dengan ranting. Tanah di bawahnya terasa hangat, seolah baru saja disentuh api. Sejak hari itu, suara langkah kembali terdengar di malam hari. Bukan langkah berat, melainkan seperti orang berjalan tanpa niat. Setiap kali Lintang membuka pintu, halaman kosong, namun bau tanah basah selalu tertinggal. Seperti seseorang meninggalkan pesan tanpa tata. Suatu malam, Lintang bermimpi berada di pasar tua yang sepi. Semua kios tertutup. Di ujung jalan, seorang perempuan duduk menjual kain kafan. "Kau datang untuk membeli atau menjual?" tanya perempuan itu tanpa menatap. "Aku tidak ingin apapun," jawab Lintang. Perempuan itu tertawa kecil. Tak ada manusia datang ke sini tanpa membawa sesuatu. Lintang terbangun dengan dada berdebar. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Dari dapur terdengar bunyi piring bergeser. Ia mengambil senter dan melangkah pelan. Di dapur, ia melihat Surya berdiri membelakanginya. Tubuh pria itu kaku, seolah sedang mendengarkan bisikan. "Surya," panggilnya. Surya menoleh perlahan, matanya kosong, seperti kaca yang kehilangan pantulan. "Ada yang memanggil namamu," ucapnya datar. Lintang mundur. "Siapa?" "Perempuan yang menjual kain putih," jawab Surya. Lintang merasa kakinya dingin. "Kau bermimpi?" Surya menggeleng. Dia berdiri di luar rumah. Lintang membuka pintu dapur dengan tangan gemetar. Halaman kosong, namun di tanah terdapat jejak kaki menuju pohon mangga. Jejak itu tidak seperti kaki manusia, lebih panjang dan terlalu dalam, seolah tanah tidak mampu menahan beratnya. Keesokan harinya, Lintang kembali ke Mbah Ranu. Rumah dukun tua itu kini terlihat lebih rapuh, kayunya retak seperti tulang tua. "Ini bukan kiriman Ratih," ucap Mbah Ranu setelah mendengar cerita. "Ini makhluk yang hidup dari sisa perjanjian. Ia seperti api kecil yang tersisa setelah kebakaran besar." "Kenapa sekarang muncul?" "Karena kau akan menikah," jawab Mbah Ranu. Ia takut kehilangan pintu terakhir. Lintang terdiam. Ia mengerti maksud itu. Semua teror selalu muncul saat ia melangkah maju. Mbah Ranu memberi Lintang sebungkus abu dan segenggam biji sawo. Kubur ini di sekitar rumah, bukan sebagai benteng, melainkan penanda. Jika makhluk itu datang, ia akan meninggalkan bekas. Malamnya Lintang dan Surya menaburkan abu itu mengelilingi halaman. Bulan terlihat pucat seperti wajah orang sakit. Angin berhenti bertiup. Sekitar tengah malam, suara kain diseret kembali terdengar. Lintang mengintip dari jendela. Di dekat pohon mangga berdiri sosok perempuan membawa gulungan kain putih. Wajahnya samar, seolah terbuat dari kabut. Ia berjalan memutari rumah, meninggalkan jejak hitam di tanah.
Lintang berdoa dalam hati. Surya berdiri di belakangnya, menggenggam bahunya. Perempuan itu berhenti tepat di depan pintu. Ia tidak mengetuk, ia hanya berdiri. "Kau tidak boleh pergi," katanya lirih. "Kenangan adalah rumahmu." Lintang membuka pintu perlahan. Angin dingin masuk. "Rumahku bukan masa lalu." Makhluk itu tersenyum tipis. Manusia selalu mengira bisa meninggalkan luka seperti meninggalkan baju lama. Lintang menatapnya. "Aku tidak menolak ingatan, aku menolak dikurung olehnya." Makhluk itu mengangkat kain putih. Dari dalamnya jatuh tanah kuburan dan potongan benang hitam. "Ini bagianmu," katanya. Lintang mengambil segenggam abu dari saku dan melemparkannya ke tanah. Abu itu membentuk lingkaran tipis. Makhluk tersebut mundur satu langkah. "Selama kau masih takut, aku bisa kembali," ucapnya. Takut itu ada, tapi aku tidak menyerah padanya. Angin tiba-tiba berhembus, daun mangga berguguran. Sosok perempuan itu memudar seperti asap yang ditiup nafas besar. Halaman kembali sepi. Namun Surya jatuh terduduk. Wajahnya pucat. "Aku mendengar suara lain," katanya lemah. "Bukan perempuan itu, tapi suara yang mirip dirimu." Lintang terdiam. Ia sadar makhluk itu mulai meniru dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya Surya sering sakit kepala. Ia bermimpi Lintang berjalan menjauh membawa kain kafan. Setiap mimpi membuatnya takut tidur. Lintang merasa bersalah, seolah kegelapan menempel padanya seperti bayangan sore hari. Suatu malam, Lintang berdiri di depan cermin. Ia berkata pada pantulannya, "Aku tidak ingin melukai siapapun lagi." Pantulan itu tersenyum tipis. Untuk sesaat, matanya berubah gelap. "Kau tidak perlu melukai, cukup biarkan aku tinggal." Lintang memejamkan mata. Ia mengambil kain putih dan membungkus cermin itu. Ia tidak memecahkannya, ia hanya menutupnya, seperti menutup pintu tanpa menguncinya. Di luar, angin kembali bertiup. Suara bambu terdengar seperti bisikan panjang. Lintang tahu makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya menunggu kesempatan lain, menunggu manusia lengah oleh bahagia. Hari pernikahan tinggal 3 malam lagi. Desa mulai sibuk seperti sarang lebah yang menemukan bunga baru. Kursi disusun, tenda berdiri, suara palu dan tawa bercampur menjadi satu irama. Namun di dalam rumah, suasana berbeda. Udara terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Surya semakin sering termenung. Matanya memandang kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Lintang menyadari satu hal. Gangguan itu tidak lagi muncul dalam wujud bayangan atau suara, melainkan melalui pikiran orang yang ia cintai. Seperti air keruh yang perlahan meresap ke sumur bersih. Malam terakhir sebelum akad, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya lilin menerangi ruang tengah. Surya duduk bersila, memegang kepalanya. Nafasnya berat. "Lintang, aku merasa seperti ada yang meminjam suaraku," ucapnya pelan. Lintang mendekat. "Apa maksudmu?" "Aku ingin pergi, tapi bukan aku yang ingin," katanya sambil menutup mata. Tiba-tiba angin masuk dari jendela. Tirai bergerak sendiri, lilin bergoyang. Dari sudut ruangan muncul bayangan perempuan membawa kain putih. Kali ini wajahnya jelas, bukan Ratih, bukan pula sosok penjual kafan dari mimpi. Wajah itu mirip Lintang sendiri. "Jika kau menikah, aku akan lenyap," kata bayangan itu. "Aku hidup dari penyesalanmu." Lintang berdiri, tubuhnya gemetar, tetapi suaranya tegas. "Penyesalan bukan rumah, ia hanya jendela untuk belajar." Bayangan itu tertawa. "Tanpa aku, kau tidak akan mengingat luka." Lintang menjawab, "Tanpa luka, aku tidak akan tahu arti sembuh." Ia mengambil kain putih yang menutup cermin sejak kejadian sebelumnya. Perlahan ia membukanya.
Pantulan wajahnya terlihat pucat namun utuh. Semua ini bermula dari hatiku sendiri, bukan dari Ratih, bukan dari Santet, dari ketakutanku untuk bahagia. Bayangan itu mulai bergetar. Bentuknya tidak lagi jelas, seperti asap yang kehilangan api. Surya berteriak kesakitan. Dari mulutnya keluar suara perempuan. "Jika kau melangkah, aku tak punya tempat." Lintang memeluk Surya sambil berdoa. Bukan doa panjang, hanya satu kalimat yang keluar dari hati. "Aku memilih hidup, bukan bayangan." Angin berhenti, lilin berdiri tegak. Bayangan itu menjerit lalu menghilang ke dalam cermin. Cermin retak dengan suara halus, seperti pecahnya es tipis di sungai. Surya jatuh pingsan. Lintang menangis sambil memeluk tubuhnya. Ia merasa seperti baru saja melepas beban bertahun-tahun. Keesokan paginya, Surya bangun dengan wajah cerah. Ia tidak mengingat apapun tentang malam itu, hanya merasa tidurnya sangat dalam, seperti seseorang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Pernikahan tetap berlangsung. Langit cerah, tidak ada angin aneh, tidak ada suara langkah, tidak ada bau tanah basah. Saat Lintang melangkah menuju pelaminan, ia melihat pohon mangga di halaman. Daunnya hijau segar, tidak lagi berguguran. Mbah Ranu datang sebentar dan berkata pelan, "Yang pergi bukan makhluk, yang pergi adalah pintu dalam dirimu." Lintang mengangguk. Beberapa minggu setelah menikah, Lintang bermimpi terakhir kalinya tentang perempuan berkain putih. Sosok itu berdiri jauh di tengah sawah. Tanya Lintang dalam mimpi. Perempuan itu tersenyum. "Aku hanya kenangan, bukan takdir." Saat Lintang terbangun, rasa takut tidak ada. Hanya perasaan lega seperti hujan yang selesai setelah kemarau panjang. Sejak hari itu, tidak pernah lagi terdengar langkah di malam hari. Tidak ada bisikan, tidak ada mimpi buruk. Lintang belajar bahwa santet terkuat bukan berasal dari tanah kuburan atau benang hitam, melainkan dari hati yang menolak memaafkan diri sendiri. Seperti rumah tanpa jendela, gelap bukan karena malam, melainkan karena tidak mau menerima cahaya. Ratih tidak pernah muncul lagi, entah ia hidup tenang atau membawa luka sendiri. Namun Lintang tidak ingin tahu. Masa lalu tidak harus dijadikan musuh, cukup dijadikan pelajaran. Tahun berganti, Lintang dan Surya hidup sederhana. Kadang ketika angin berhembus malam hari, Lintang masih teringat semua kejadian itu. Namun rasa takut sudah berubah menjadi pengingat agar tidak mengunci hati pada bayangan lama. Karena cinta bukan tentang melawan kegelapan, melainkan tentang berani berjalan meski pernah tersesat. Dan kisah santet itu berakhir bukan dengan kematian, bukan pula dengan balas dendam, namun dengan satu keputusan sederhana. Tidak semua kutukan harus dilawan dengan ritual. Sebagian cukup diakhiri dengan keberanian untuk memilih bahagia. Lintang akhirnya menikah, dan semua gangguan menghilang. Namun sebelum tidur, ia bermimpi seorang perempuan berkata, "Aku hanya kenangan, bukan takdir." Apakah santet itu benar-benar hancur, ataukah hanya berubah bentuk menjadi bayangan yang menunggu lengah? Jika menurutmu kutukan terkuat bukan dari jin, tetapi dari luka masa lalu manusia, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena di cerita berikutnya, kita akan membuka kisah tentang cinta yang berubah menjadi teror paling mematikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana masa lalu selalu menemukan jalan pulang.